Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 Kurikulum Merdeka fase F. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Adapun topik materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengertian dan pelanggaran norma dan regulasi, jenis-jenis pelanggaran norma dan regulasi, dan contoh pelanggaran norma dan regulasi disertai dengan konsekuensinya. Pertama, mari kita berdiskusi. Menurut kalian, pada gambar di samping, apakah terjadi pelanggaran terhadap norma dan regulasi? Ya, benar. Pada gambar di samping sudah menunjukkan ada papan peraturan bahwa dilarang untuk melakukan putar balik. Tetapi ada beberapa pengguna jalan yang melakukan putar balik dan melanggar aturan atau regulasi tersebut. Lantas, apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran adalah Westdelisten, yaitu artinya pelanggaran tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutkan sebagai delik tersebut. Pelanggaran hukum artinya adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Norma-norma lain dalam kehidupan di dalam masyarakat ini diatur, salah satunya adalah norma agama, yaitu norma yang berlaku di dalam masyarakat yang berupa perintah ataupun larangan Tuhan yang ada di dalam setiap kitab suci sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah norma kesopanan, yaitu norma yang berlaku di dalam masyarakat berupa suatu tindakan yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya, norma ini berlaku terhadap seseorang yang lebih tua ataupun muda, seperti orang tua menghargai anak muda dan anak muda menghormati orang tua. Kedua adalah norma kesusilaan, yaitu norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang di mana bagi pelanggar akan memunculkan rasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu. Pengertian pelanggaran norma. Pengertian norma, kaidah atau aturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat di lingkungan agar tercipta tatanan yang damai. Nah, di dalamnya ada norma hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga resmi negara yang bersifat mengikat warga negara sehingga jika dilanggar mendapatkan sanksi. Adapun ciri-ciri norma hukum yaitu memperbolehkan melakukan sesuatu, anjuran melakukan sesuatu, anjuran tidak melakukan sesuatu, perintah kewajiban, dan perintah tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam norma hukum itu juga pernah terjadi pelanggaran norma hukum, yaitu norma hukum yang dilakukan proses kesepakatan antara masyarakat sehingga harus ditaati. Tetapi terjadi pelanggaran, contohnya adalah tidak memiliki SIM saat mengemudi, melanggar pasal 77 ayat 1 dengan denda Rp1 juta dan pidana 1 bulan. Yang kedua adalah pasal 28 ayat 1 menjelaskan tentang pelaku yang sengaja menyebarkan berita bohong, ancaman pidana 6 bulan dan denda. Jenis-jenis pelanggaran norma dan regulasi diantaranya adalah pelanggaran etika. Hal ini melibatkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diterima secara luas dalam masyarakat atau kehidupan tertentu. Contohnya adalah termasuk perilaku yang tidak jujur, diskriminasi, ataupun sikap tidak profesional. Kedua adalah pelanggaran hukum, melibatkan tindakan yang melanggar peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu lokal maupun nasional ataupun internasional. Hal ini berupa pelanggaran hukum pidana, pencurian, kekerasan, penipuan, ataupun pelanggaran perdata seperti kontrak yang dilanggar. Ketiga adalah pelanggaran lingkungan, yaitu tindakan-tindakan yang merusak lingkungan seperti pencemaran udara, air, tanah, pembuangan limbah secara ilegal.
Yang keempat adalah pelanggaran keamanan, yaitu melanggar aturan yang berhubungan dengan keamanan seperti kecelakaan kerja, pelanggaran protokol keselamatan, tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian pelanggaran regulasi, yaitu termasuk pelanggaran aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lingkungan bisnis meskipun pelanggaran tersebut berkaitan dengan keuangan, lingkungan, ataupun pelindungan konsumen. Contoh pelanggaran norma dan regulasi, bentuk pelanggaran, yaitu melanggar lalu lintas. Regulasi yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, sebagai contoh menerobos lampu merah. Ini melanggar pasal 28 ayat 1 menerobos lampu merah dengan sanksi pelanggaran yaitu dipidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500.000. Tidak mengenakan helm atau SNI, melanggar pasal 21 ayat 1 dan 2 tidak mengenakan helm SNI. Sanksi pelanggarannya adalah dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250. Tidak memiliki SIM, ini melanggar pasal 77 ayat 1, semua pengendara wajib memiliki SIM. Sanksi pelanggarannya adalah dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda 1 juta rupiah paling banyak ya. Kemudian kendaraan motor tidak sesuai dengan spesifikasi, yaitu melanggar pasal 28 ayat 1 ranmor tidak sesuai spesifikasi. Sanksi pelanggarannya adalah dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak 250.000. Selanjutnya adalah tentang membuang sampah sembarangan. Regulasi yang dilanggar ada dua, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ada Perda DKI Nomor 3 tentang 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, regulasi yang dilanggar ini berkaitan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertama adalah membuang dan menumpuk sampah di sembarang tempat. Ini melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 130 ayat 1B membuang sampah sembarangan dikenakan uang paksa paling banyak 500.000. Membuang sampah dari kendaraan, ini melanggar Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 130 ayat 1 membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang paksa paling banyak Rp500.000. Kemudian membakar sampah, ini melanggar Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 135 ayat 1 membakar sampah dipidana 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Selanjutnya adalah pelanggaran dalam mengganggu ketertiban umum. Ini melanggar KUHP tentang tindak pidana. Sebagai contoh melakukan perkelahian, ini melanggar KUHP pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang lain ataupun barang. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan penjara. Kemudian merusak fasilitas umum pasal 406 ayat 1 KUHP tentang perusakan terhadap barang dan orang lain. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500.000 rupiah. Dan terakhir adalah mengganggu kenyamanan orang lain dengan membuat kegaduhan, yaitu pasal 503 KUHP membuat kegaduhan dan dalam perbuatannya mengganggu ketenangan orang lain. Ini ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 225 juta rupiah. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.